Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pada kesempatan hari ini kita masuk pada inti dari mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, yakni Islam dan Kejawen, atau bisa kita sebut sebagai Islam Kejawen, yang sudah saya sampaikan dari awal perkenalan ya sampai hari ini, dari materi pertama sampai hari ini, distingsinya itu ada di sini, intinya itu ada di sini. Nah, kita masuk pada hakikat Islam Kejawen. Saya yakin teman-teman yang mengikuti mata kuliah saya dari awal sampai hari ini, saya yakin sudah ada gambaran ya terkait apa itu Islam Kejawen. Jadi, Islam Kejawen ini dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di eks-kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Jogja maupun di Surakarta. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan ya waktu itu dalam materi Kerajaan Mataram Islam di Jawa. Nah, Kerajaan Mataram ini kan terpisah menjadi dua atau terbagi menjadi dua. Yang pertama ada di Jogja atau Kasultanan Jogja, dan yang kedua ada di Solo atau Kasunanan Surakarta. Nah, ini dibagi menjadi dua. Nah, dari sinilah muncul istilah Islam Kejawen. Nah, Islam Kejawen ini merupakan produk dari proses pengislaman dengan model akulturasi dan asimilasi, sehingga memunculkan tradisi sinkretisme. Nah, jadi Islam ini datang ke Jawa, ke sebuah masyarakat yang di dalamnya sudah memiliki tradisi, sudah memiliki budaya. Sehingga ketika Islam datang, mau tidak mau, Islam harus mampu beradaptasi, berakulturasi, dan berasimilasi dengan kebudayaan Jawa yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, di Jawa secara historis itu juga sudah ada ya agama Hindu yang datang sebelum Islam. Jadi mau tidak mau, yang ada dalam agama Hindu itu juga masuk ke dalam akulturasi ini. Seperti itu. Yang membedakan dari penganut Islam lainnya, Islam Kejawen, ini yaitu ya diwarnai dengan budaya Hindu yang sudah ada di Jawa sebelum Islam datang. Jadi budaya-budaya, tradisi, ritual-ritual yang sudah ada sebelum Islam datang di Jawa ini ya, ini ikut masuk semua berakulturasi dengan agama Islam. Jadi meskipun terlihat ritualnya ya, selamatan itu ritualnya ritual budaya Jawa, tapi di dalamnya itu adalah menggunakan bacaan-bacaan agama Islam. Kemudian corak khas dari Islam Kejawen. Nah, budaya Jawa pada mulanya ini bercorak animistik dan hinduistik. Mulai berubah warna sejak zaman Kualen atau zaman Wali. Kendati terjadi perubahan, namun substansi mistisisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman Kualen. Nah, bahkan Wali ini tidak bersifat konfrontatif ya terhadap budaya lokal yang ada, tapi mereka justru menerima dan berusaha menyesuaikan dengan budaya-budaya yang sudah ada. Jadi tidak berusaha menentang, namun berusaha memadukan atau mengakulturasikan dengan budaya-budaya yang sudah ada. Di sini ya hebatnya ya. Jadi Islam itu memang penuh dengan rahmah. Islam itu penuh dengan perdamaian. Berusaha mengajak, merangkul, bukan memukul, seperti itu. Jadi budaya yang sudah ada ini tetap dilestarikan, namun dibumbui atau diakulturasikan dengan agama Islam, seperti itu.
Kemudian di sini ya ada pandangan dasar spiritualitas dalam mistik kejawen. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya singgung ya. Yang pertama yakni sangkan paraning dumadi, yakni hubungannya manusia dengan kesempurnaan hidup. Jalan yang harus ditempuh itu seperti apa? Nah, itu ada dalam mistik kejawen. Kemudian memayu hayuning bawono, yakni hubungannya dengan manusia ini dengan kelestarian keseimbangan alam. Jadi manusia itu tidak boleh merusak alam. Alam ini kan pemberian dari Tuhan ya, harus dijaga, harus dilestarikan, tidak boleh dirusak. Yang ketiga manunggaling kawula Gusti, yakni menghubungkan diri secara penuh agar dekat dengan Tuhan. Nah, ini menjadi dasar spiritualitas dalam mistik kejawen. Ada 3 ya ini. Nah, dari ketiganya ini terlihat sekali ya bagaimana Islam kejawen ini sangat ramah terhadap lingkungan, tidak berusaha untuk merusak, tidak anarkis seperti itu ya. Dan hubungannya dengan Tuhan juga sangat bagus ini dalam berusaha mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Kemudian eksistensinya Islam kejawen. Nah, realitanya yang kita lihat ya sampai hari ini, bukan hanya kita lihat sebenarnya, kita juga mengikuti gitu loh. Ternyata mistis Islam kejawen ini masih kita lakukan hingga saat ini. Meskipun adanya globalisasi, adanya arus modernisasi, ternyata ritual-ritual atau mistisisme yang ada dalam Islam kejawen ini masih kita lestarikan. Nah, meminjam istilah Clifford Geertz ini ya, selamatan yang sudah dikombinasi dengan unsur Islam sampai sekarang masih tetap eksis dalam bentuk-bentuk yang beragam, seperti upacara kelahiran anak yang diisi dengan bacaan Al-Berjanji, upacara mitoni dengan pembacaan surat 7 dari Al-Quran, dan sebagainya. Ini mengindikasi bahwa memang Islam kejawen ini masih terus eksis sampai hari ini. Teman-teman saya yakin kok di daerahnya itu masih melakukan ritual selamatan. Baik itu misalnya sedekah bumi, sedekah laut, maupun mitoni, itu masih ada di tempat kita. Kita masih melestarikannya. Kita masih mengikutinya. Ketika saya hamil kemarin, saya juga ada tradisi mapati, mitoni, seperti itu ya. Ini kan menandakan bahwa memang Islam kejawen ini masih eksis sampai hari ini. Dan fenomena ini tidak hanya terjadi di keraton maupun pedesaan, tapi selamatan atau ritual Jawa dalam mistis Islam kejawen ini juga terjadi di perkotaan. Jadi semuanya itu masih melaksanakan ritual dari Islam kejawen, baik itu abangan, santri, priayi, semuanya itu bersatu padu ya, menjaga atau merawat ritual-ritual dalam Islam kejawen. Di sini ya ada penguatan materi. Islam kejawen menjadi salah satu bentuk dari proses panjang pribumisasi Islam. Keberadaan Islam kejawen dalam kerangka sosiologis tidak perlu dipertentangkan karena merupakan budaya religius Jawa. Nah, baik ya. Jadi kita itu tidak perlu mempertentangkan, mempersoalkan Islam kejawen ini benar nggak sih? Selamatan itu sebenarnya tradisi Islam nggak sih? Di Arab nggak ada selamatan. Nah, itu kan budayanya Arab, bukan budayanya Jawa. Anda hidup di mana? Di Jawa. Jadi silakan ikuti budaya Jawa, ikuti Islam kejawen. Nah, Islam kejawen ini harus terus dipelihara dan dihargai keberadaannya karena merupakan hasil olah rasa dan olah pikir para ulama dan teolog Jawa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai religi dalam kultur lokal. Jadi tidak perlu dipertentangkan lagi antara selamatan ini boleh atau tidak. Nah, Islam kejawen ya ini Islamnya kita gitu. Selamatan itu ada.
Nah, jadi Islamnya kita, Islamnya orang Jawa, ya ini Islam kejawen. Jadi selamatan itu tidak perlu dipertentangkan boleh atau tidak. Di Arab itu ada selamatan atau tidak. Nah, itu kan di Arab. Kita sebagai orang Jawa ya kita ikuti saja budaya Jawa, tradisi Jawa. Dan di sini Islamnya itu memang Islam kejawen. Jadi tidak perlu dipertentangkan kembali ya terkait dengan selamatan maupun ritual-ritual budaya Jawa lainnya. Qad indahemini syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.